Muhtar Project sini kita coba untuk membahas materi baru dengan judul teknologi ramah lingkungan. Ini pelajaran IPA kelas 9. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah berdasarkan dampak terhadap lingkungan, teknologi dibagi menjadi dua, yaitu pertama teknologi ramah lingkungan dan teknologi tidak ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan atau dikenal dengan sustainable technology atau green technology merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Nah, dan berikutnya teknologi tidak ramah lingkungan adalah teknologi yang menghasilkan sisa atau limbah yang dapat membahayakan lingkungan. Prinsip teknologi ramah lingkungan memiliki tujuan yang pertama untuk memberi kemudahan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Yang kedua yaitu bertujuan menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Ketiga, dapat menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Itu tujuan prinsip teknologi ramah lingkungan. Berikutnya, prinsip teknologi ramah lingkungan menggunakan 6 prinsip yang diterapkan pada konsep teknologi ramah lingkungan. Yang pertama, refine, yang artinya adalah menggunakan bahan yang ramah lingkungan serta melalui proses yang lebih aman dari teknologi sebelumnya. Kedua, reduce, artinya mengurangi jumlah limbah dengan cara mengoptimalkan penggunaan bahan. Ketiga, reuse, berarti memakai kembali bahan-bahan yang tidak terpakai atau sudah berupa limbah dan diproses dengan cara yang berbeda. Keempat, recycle, yang artinya hampir sama dengan reuse, hanya saja recycle menggunakan kembali bahan-bahan atau limbah dan diproses dengan cara yang sama. Kelima, recovery, artinya pemanfaatan material tertentu dari limbah untuk diproses demi keperluan yang lain. Terakhir, retrieve energy, yang artinya penghematan energi dalam suatu proses produksi. Contoh teknologi ramah lingkungan yaitu kita temukan sini ada mobil listrik, mobil tenaga surya, sel surya, pabrik biogas. Untuk bisa mendapatkan teknologi yang bersumber dari energi yang dapat diperbaharui dan tidak mencemari lingkungan, seperti matahari, angin, air, dibutuhkan biaya cukup mahal bila dibandingkan membeli peralatan dengan teknologi konvensional. Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan bagi kita, utamanya para pengembang, untuk menciptakan teknologi hijau yang ramah akan lingkungan, namun juga terjangkau harganya. Dan prinsip teknologi tidak ramah lingkungan memiliki ciri-ciri. Pertama, teknologi yang digunakan menghasilkan sisa atau limbah yang dapat membahayakan lingkungan. Ciri kedua, sumber energi yang digunakan adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Ciri ketiga, penerapan teknologi tidak ramah lingkungan dan juga kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Contoh teknologi tidak ramah lingkungan yaitu pertama, kilang minyak bumi, penambangan batu bara, aerosol, penggunaan aerosol, saluran udara tegangan ekstra tinggi, emisi karbon dari kendaraan bermotor. Biogas juga ternyata merupakan jenis bahan bakar alternatif yang saat ini sudah banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga di Indonesia. Biogas diperoleh dari proses fermentasi bahan organik oleh bakteri anaerob atau bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Bakteri anaerob
tersebut akan mengubah zat organik menjadi gas metana atau CH4 sebesar 75% dan gas lainnya sisa ya 25% berupa karbon dioksida, hidrogen, dan hidrogen sulfida. Namun demikian, gas yang digunakan sebagai sumber bahan bakar adalah gas metana. Bahan organik yang paling sesuai untuk produksi biogas adalah bahan organik yang berbentuk padat, cair, dan homogen. Saat ini kotoran dan urin hewan ternak menjadi pilihan yang sesuai untuk produksi biogas. Biofuel merupakan teknologi penyediaan energi alternatif dengan menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang biofuel ini berasal dari bahan-bahan organik. Tahukah kamu apa yang membedakan biofuel dengan bahan bakar fosil? Keduanya memang berasal dari bahan bakar organik, tetapi biofuel dapat diolah langsung dari bahan organik seperti tumbuh-tumbuhan. Sedangkan bahan bakar fosil berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati selama jutaan tahun yang lalu. Ada dua jenis biofuel, yaitu dalam bentuk etanol dan biodiesel. Etanol merupakan salah satu jenis alkohol yang dapat dibuat dengan fermentasi karbohidrat atau reaksi kimia gas alam. Beberapa tumbuhan yang mengandung karbohidrat tinggi seperti jagung, sorghum, atau singkong biasanya digunakan untuk menghasilkan etanol. Sedangkan biodiesel merupakan bahan bakar alami yang biasanya diperoleh dari lemak nabati. Sel surya, ini gambarnya panel surya, adalah kumpulan sel surya yang ditata sedemikian rupa agar efektif dalam menyerap sinar matahari. Sedangkan yang bertugas menyerap sinar matahari adalah sel surya. Sel surya sendiri terdiri dari berbagai komponen fotovoltaik atau komponen yang dapat mengubah cahaya menjadi listrik. Umumnya sel surya terdiri dari lapisan silikon yang bersifat semikonduktor, metal, antireflektif, dan strip konduktor metal. Sederhananya, ketika sel surya menyerap cahaya, maka akan ada pergerakan antara elektron di sisi positif dan negatif. Adanya pergerakan ini menciptakan arus listrik, sehingga dapat digunakan sebagai energi bagi alat-alat elektronik. Ya, ini yang terakhir contoh teknologi ramah lingkungan yaitu pembangkit listrik tenaga air. Kita kenal dengan hydropower menggunakan energi gerak, energi kinetik dari aliran air untuk menghasilkan listrik. Siklus dari hydropower diawali adanya evaporasi atau penguapan air yang kemudian membentuk awan dan hujan. Air hujan yang ada pada dataran tinggi selanjutnya mengalir ke daerah yang lebih rendah. Tenaga dari aliran air ini dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga pasang surut. Listrik dapat dihasilkan juga dari aliran air yang berasal dari pasang surut air laut dan ombak. Ya. Di beberapa pantai, level ketinggian air dapat naik dan turun hingga 6 meter bahkan lebih. Bendungan dibangun melintasi bibir pantai dan muara untuk mengambil energi pada air laut ini digunakan sebagai hydropower. Ya, tidak semua negara bisa menerapkan, ya, hanya ada di Prancis contohnya. Ini membutuhkan biaya yang sangat tinggi, ya. Dan ternyata alatnya mudah rusak akibat korosi oleh air laut dan badai. Jadi belum banyak. Nah, oke, tadi itu nomor 5 harusnya. Yang terakhir ini pembangkit listrik tenaga angin.
Jadi pembangkit listrik ini dibangun dalam waktu 9 sampai 12 bulan ya. Jadi ini sangat bebas polusi. Pembangkit ini juga merupakan cara paling murah untuk menghasilkan listrik. Di Indonesia ada sudah dibangun ya, dibuat yaitu di Nusa Penida ya, di selatan Pulau Bali dan Nusa Tenggara Timur. Ya demikian ya, gambarnya. Lubang resapan biopori adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Sebagai metode resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah. Metode ini dicetuskan oleh Dr. Kamil Raziuddin Brata, ya, peneliti di IPB. Peningkatan daya resap air pada tanah dilakukan dengan membuat lubang pada tanah dan menimbunnya dengan sampah organik untuk menghasilkan kompos. Sampah organik yang ditimbunkan pada lubang ini kemudian dapat menghidupi fauna tanah. Ya, seterusnya mampu menciptakan pori-pori di dalam tanah. Teknologi ini biasa disebut dengan biopori. Ya. Yang kedua adalah fitoremediasi. Ya. Ini ada tanaman Sansevieria, tanaman bungur, dan sirih Belanda. Ya. Fitoremediasi sendiri adalah proses bioremediasi yang menggunakan berbagai tanaman untuk menghilangkan, memindahkan, dan atau menghancurkan kontaminan dalam tanah dan air bawah tanah. Konsep penggunaan tanaman untuk penanganan limbah dan sebagai indikator pencemaran udara dan air sudah lama ada, yaitu fitoremediasi dengan sistem lahan basah, lahan alang-alang, dan tanaman apung. Selanjutnya konsep fitoremediasi berkembang untuk penanganan masalah pencemaran tanah. Jadi tanaman yang digunakan yaitu Sansevieria, bungur, dan sirih Belanda. Khusus Sansevieria dan bungur ini menangkap banyak polutan di jalan raya ya, dan sirih Belanda juga untuk menghiasi rumah. Berikutnya nomor 3 itu toilet pengompos. Ini gambarnya ya. Composting toilet. Ini dari composting toilet ini dari sistem toilet cubluk ya. Di Indonesia banyak digunakan. Manfaatnya ya dengan penggunaan composting toilet adalah menghemat penggunaan air bersih. Sehingga air bersih yang tadinya untuk penyiraman toilet bisa digunakan untuk kegiatan lain. Teknologi tidak menghasilkan bau saat proses pengomposan, tidak banyak memerlukan energi, tidak membutuhkan sumber daya alam yang banyak. Kompos dihasilkan dengan memanfaatkan kondisioner buat tanaman. Nah, ini kloset duduk ya, disesuaikan. Ada 2 lubang dari lubang kloset itu ya, lubang besar digunakan agar kotoran langsung masuk ke tampungan di bawahnya. Di bagian bawahnya ditaruh kotak yang berfungsi menampung tinja yang nantinya diberi media serbuk kayu, sekam, atau jerami. Adapun lubang yang kecil digunakan untuk menyalurkan urin. Urin ditampung ke jerigen, nantinya dimanfaatkan sebagai pupuk cair. Berikutnya adalah teknologi pemurnian air. Nah, ini menggunakan material-material yang berbeda, mulai dari bata, ijuk, arang, pasir, ijuk yang 5 cm, dan kerikil ya. Di air kotor ini akan lewat drum yang sudah diisi tadi ya, bata, ijuk, dan terjadilah proses pemurnian air dan disaring lagi, dapatlah air bersih ya. Dan ini drum pengendapannya. Kendaraan hidrogen adalah kendaraan yang menggunakan gas hidrogen sebagai bahan bakarnya. Tidak terbatas pada mobil saja, tapi juga sudah ada pada pesawat udara yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakarnya. Pada dasarnya kendaraan seperti ini ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar konvensional seperti minyak yang biasanya akan menimbulkan polusi dan efek rumah kaca. Mobil listrik ya, ini menggunakan
Ada 3 macam yang muncul di pasaran mobil listrik yang mendapatkan tenaga dari stasiun pengisian luar, mobil listrik yang mendapatkan tenaga dari listrik yang disimpan yang tenaga awalnya dari sumber luar. Dan mobil listrik ini yang ketiga ya, mendapatkan tenaga listrik dari generator listrik, misalkan mesin pembakaran dalam atau disebut juga kendaraan listrik hibrida atau sel hidrogen. Kendaraan listrik mencakup mobil listrik, kereta listrik, truk listrik, pesawat listrik, perahu listrik, skuter, dan sepeda motor listrik, dan pesawat luar angkasa listrik. Watching, don't forget to like, share, and subscribe. Semoga bermanfaat.